kita sudah memberikan insentif fiskal. Baik. Insentif fiskalnya cukup signifikan jumlahnya karena niat kita adalah memberikan opsi kepada masyarakat. Salah satu hal yang menurut saya menjadi penghambat, diantaranya sampaikan Bapak tadi. Ya. Jadi Pak Rahmat sudah menyampaikan bahwa di wilayah timurnya agak kurang karena memang dealer kita juga di sana masih belum banyak. Ya ini sebagai bagian upaya kita juga gitu, karena mau nggak mau di Indonesia ini ada 150 juta knalpot. Betul. Di Jakarta mungkin ada 30 juta knalpot. Kalau misalnya nggak mau polusi, berarti asap-asap knalpot itu termasuk bukan hanya satu-satunya, Iya. tapi termasuk yang harus kita kurangin. Hai teman kumparan, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Hari ini saya Melisa Lolindo akan ngajak teman-teman semuanya kita untuk ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol santai tapi tetap informatif dan penuh dengan insight yang menarik. Nah, beberapa waktu terakhir nih ya, isu soal polusi udara tuh kalau kita lihat ya kayak jadi topik yang cukup panas gitu ya, atau ramai dibicarakan ya kan, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkup pemerintahan juga. Nah, pemerintah sendiri sudah berupaya menangani masalah ini dengan berbagai cara. Salah satunya ini memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, sehingga masyarakat ini didorong untuk bisa beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Nggak tanggung-tanggung loh subsidinya. Untuk kendaraan motor listrik saja subsidinya diberikan sampai 7 juta rupiah. Bahkan pemerintah juga sudah mengubah syarat pembeliannya dengan cukup menyertakan 1 KTP untuk 1 unit motor. Tapi sayangnya sampai sekarang ini jumlah pendaftar atau peminatnya nih ya masih terbilang sedikit nih teman kumparan. Atau bisa kita bilang nih jauh dari total kuota yang diberikan sampai akhir tahun 2023. Lalu gimana nih dengan adanya subsidi, apakah motor listrik makin diminati? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sudah ada 2 narasumber yang hadir di studio kumparan saat ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Rahmat Kaimudin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Halo Pak, Halo. apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian yang kedua ada Pak Budi Setiadi selaku Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI. Halo Pak Budi, sehat? Halo. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Rahmat dan Pak Budi sudah menyempatkan waktu ke studio kumparan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, tadi kita udah mention sedikit ya Pak di awal ya, bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan itu adalah dengan mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti misalnya motor listrik. Nah, saya mungkin mau ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Oke Pak, ini kan pemerintah sudah kasih subsidi cukup besar untuk setiap pembelian unit motornya. Syaratnya juga sudah dipermudah gitu ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan. Tapi kalau menurut Bapak, penyebab utama ini masih rendah nih penjualan motor listrik di Indonesia itu apa sebenarnya? Ya, mungkin sebenarnya sebelumnya saya ini dulu ya, memperbaiki sedikit terminologi. Ya, Jadi untuk motor listrik ini bentuknya bukanlah subsidi, tetapi bantuan pemerintah atau insentif fiskal. Oke. Ya, karena kalau subsidi itu biasanya diberikan untuk membantu daya beli terhadap masyarakat ekonomi tertentu lah. Oke. Ya, jadi itu biasanya untuk bansos atau apa itu biasanya subsidi untuk itu. Nah, Tepatnya insentif fiskal ya. insentif. Nah, memang sebenarnya tentunya kita melakukan ini untuk mendorong suatu perilaku yang kita anggap baik ya. Ya. Jadi kita ingin mendorong supaya terjadi shifting dari kendaraan yang berbasis BBM menjadi kendaraan listrik, karena kita juga menyadari bahwa kendaraan yang berbasis BBM itu ada beberapa hal ya yang timbul. Yang pertama tentunya mengeluarkan emisi CO2, nggak kelihatan ya, tapi mempengaruhi pemanasan global. Yes. Yang kedua mengeluarkan asap gitu, jadi ada polusinya sendiri, polusi udara itu PM 2,5 dan sebagainya itu ada. Dan yang itu notabene adalah salah satu faktor terbesar polusi udara di Jabodetabek itu adalah
kendaraan bermotor. Dan yang ketiga tentunya mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM yang masih kita import sampai hari ini. Nah, memang pada saat kita buat budget atau programnya ini, kita sudah hitung memang ada keinginan pemerintah untuk mencapai 13 juta motor dan 2 juta mobil di 2030. Dan kita hitung balik, kemudian kita buatlah policy ini, dan hitungan kita kebutuhannya itu kira-kira mungkin angkanya suatu berapa secara linear ya. Misalnya 200.000 di tahun 2023, kemudian 600.000 di 2024 misalnya untuk mencapai itu. Tapi tentunya adopsi itu kan tidak linear. Ya. Ini memang masih baru. Jadi kalau dianggap isunya apa, memang sebenarnya angka ini kenapa masih relatif kecil, karena terus terang kita memberikan ini secara full ya, dengan tadi 1 KTP dan sebagainya itu baru mulai bulan September. Nah sebelumnya bulan Mei itu kita beri kesempatan dulu kepada masyarakat yang ibaratnya ada 4 golongan ya, yang mendapatkan bansos, mendapatkan KUR, itu kita berikan dulu. Dan ternyata pick up-nya nggak terlalu banyak, mungkin sekitar dalam 4 bulan itu cuman 2000-an lah. Jadi dari September sampai November sekarang ternyata pick up-nya udah hampir 15.000. Jadi ada naik 13.000. Jadi kalau kami sih ngelihatnya adalah growth-nya ya. Jadi growth-nya cukup tinggi, dan kalau mungkin dapat waktu 1 tahun full itu mungkin akan cukup baik lah pick up-nya. Oke. Kalau Pak Budi sendiri melihatnya seperti apa Pak? Mungkin kalau secara kasat mata, wah dalam beberapa bulan ini kok cenderungnya masih belum terlalu banyak begitu ya. Tapi gimana Pak Budi melihatnya? Ya, kalau saya lihat yang pertama kali sebelum saya menjawab tadi, dari sisi industrinya atau dari asosiasi kami dengan member-member kami memang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dari awal demikian aware sekali untuk mendorong industri dan juga kemudian penetrasi ke pasar untuk sepeda motor listrik ini. Kalau saya lihat perkembangan seperti sampaikan Pak Rahmat tadi, di awal pada saat kita ada peraturan ini ditetapkan hanya kepada 4 golongan, memang pertumbuhan tidak begitu banyak. Artinya bahwa memang butuh ada perluasan lagi, dan setelah diberikan keleluasaan untuk semua masyarakat bisa membeli sepeda motor listrik dengan skema bantuan pemerintah tadi, sekarang pertumbuhan menurut saya lumayan loh, beberapa minggu ini berkembang. Dan saya melihat dari sisi industrinya juga, awalnya itu hanya berapa yang kemudian ada industri yang melengkapi TKDN 40%. Sekarang udah 17 pabrik yang sudah TKDN 40%, dan untuk tipenya sudah mencapai 38. Artinya dari sisi industri sangat mendorong pertumbuhan, atau kemudian ini menjadi motivasi industri untuk bisa TKDN 40%, dan saya kira sampai dengan Desember nanti masih akan bertambah lagi. Jadi ya narasi tetap optimis ya, bahwa semakin hari pasti akan ada pertumbuhan yang signifikan begitu ya. Jadi untuk total kuota pembelian motor listrik dengan insentif dari pemerintah ini sendiri kan seperti yang tadi ya Pak, sudah kurang lebih 200.000 unit. Itu target ya. Nah, targetnya 200.000 kuotanya ya, kuotanya ya untuk sampai tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada ini terkait penjualannya, kalau kita bisa buka ya datanya ini per 27 November 2023 pagi, ini jumlah pendaftar baru ada sebanyak 6.570 orang. Kemudian yang sudah terverifikasi ini ada sekitar 3.687. Yang sudah tersalurkan sebanyak 4.148. Nah itu berarti kalau kita hitung sisa kuotanya itu masih ada sekitar 185.000 sekian begitu ya Pak. Angka ini sebetulnya memang sudah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, tapi mungkin akan terus bertambah juga ya Pak ya. Nah saya mau ke Pak Rahmat kembali, kira-kira wilayah mana saja sih Pak yang penjualan motor listriknya paling rendah sejauh ini? Mungkin kalau kita lihat datanya ya, memang yang masih banyak tuh daerah-daerah Indonesia Timur ya. Kita lihat yang masih bisa dihitung jari ya, misalnya ada di NTT, di Gorontalo, itu masih relatif kecil. Nah tentunya faktornya itu macam-macam, karena kalau yang paling gede itu misalnya di Jabodetabek, Greater Jakarta area, mungkin karena dealernya sudah lengkap, pilihannya banyak. Nah ini memang challenge ya, karena ada 2 nih. Satu, orang tahu nggak ada program ini apa enggak? Ya. Yang kedua, kalau tahu pun bisa beli nggak? Maksudnya ada penjualnya nggak, ada dealernya nggak?
Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kita bekerja sama dengan teman-teman di Esmoli, Ya. selalu mencoba untuk mensosialisasikan dan juga mendorong agar shifting-nya ya, tadi masyarakat itu diberikan pilihan kalau dia ingin membeli kendaraan motor listrik. Oke, jadi wilayah Indonesia Timur ya yang sejauh ini dibilang masih rendah untuk penjualannya. Nah, kalau saya ke Pak Budi kira-kira kendalanya tuh apa saja sih, Pak? Kalau Apakah saya perhatikan mhm, sebetulnya dari aspek internal ya, baik. dari, asosiasi sendiri, sekarang ini ada pabrik sepeda motor listrik di Indonesia yang sudah mengajukan NIK itu 42, yang Mhm, sudah menjadi member kita 38. Memang rata-rata secara finansial dan kemudian kemampuan bisnis planning dari masing-masing industri itu berbeda. baik. Ada yang cepat sekali berkembang sampai ke beberapa daerah sudah ada perwakilannya atau dealernya. Tapi mungkin ada juga yang mungkin karena memang kemampuannya belum sampai ke wilayah timur. Jadi salah satu hal yang, menurut saya menjadi penghambat di antaranya sampaikan eee, Bapak tadi. Ya. Jadi, Pak Rahmat sudah menyampaikan bahwa di wilayah timur agak kurang karena memang dealer kita juga di sana masih belum banyak, Mmm, gitu. Dari 38, merek yang 17 sudah TKDN, mungkin yang ada di wilayah timur baru berapa merek yang ada di sana. Jadi untuk mencari akses masyarakat untuk mencari merek yang sudah, akan diberikan bantuan pemerintah dengan program bantuan tadi juga mungkin belum begitu banyak sampai sana gitu. oke. Kalau mungkin Pak testimoni begitu ya kepada teman-teman asosiasi sejauh Iya. ini, terkhusus untuk yang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, itu, bagaimana? Apakah seperti tadi, benar-benar sudah mengetahuikah program ini? Terlepas dari memang di sana dealer masih terbatas, Mhm. dealer dan sebagainya, Pak? Ya, kalau saya juga sekali lagi mengapresiasi upaya Pak Rahmat lah ini kemarin bersama kita melakukan sosialisasi di Makassar, kemudian di Semarang, kemudian juga di Bandung. Baik. Dan besok kita juga akan melakukan juga kegiatan EV Expo, EV Inabayar Expo di Smesco. Mhm, Intinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah memberikan bantuan pembelian untuk kendaraan listrik dengan bantuan pemerintah sebesar 7 juta. Jadi kita memang masih terus untuk, memperluas wilayah cakupan kita ya. untuk menyampaikan kepada masyarakat program bantuan ini. Oke, sosialisasi ya, Iya, menjadi kunci ya, salah iya. satu kunci, Pak. Baik, saya ke Pak Rahmat lagi. Tahun ini kan akan berakhir kurang lebih 1 bulan lagi ya, Pak. We all know ya, Pak, dan seperti tadi, mungkin kalau dari, apa namanya, penjualan dan usaha ya, agar program ini benar-benar efektif untuk masyarakat, ini gimana cara pemerintah supaya menggenjot penjualan motor listrik secara nasional, Pak? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Yang pertama tadi, satu, kita sudah memberikan insentif fiskal. Baik. Insentif fiskalnya cukup signifikan jumlahnya karena niat kita adalah memberikan opsi kepada Mmm, masyarakat. Jadi pada saat dia ingin membeli sesuatu, misalnya motor baru, dia bisa melihat, oh ini motor yang konvensional combustion engine, ini motor listrik, dia nggak terlalu mikir terlalu banyak lagi soal harganya karena mmm, ada bantuan tadi ya. betul. Yang kedua tentunya adalah dia dia tahu bahwa itu ada. Iya, iya, iya. Ada, karena orang selalu pikir tadi, oh motor listrik mahal-mahal gitu Mhm, kan. mhm, mhm. Ternyata dengan bantuan ini bisa jadi harganya bisa sebanding. Yang kedua tentunya barangnya ada ya. Jadi barangnya ada, reliable, bagus, bisa dipakai dan sebagainya. Nah, ini tentunya PR yang kita berikan kepada industri Mmm, bahwa eh, teman-teman industri kayak kita udah support nih supaya marketnya bisa lebih besar. Bisa nggak bikin barangnya yang bagus, yang menarik, yang bisa tersedia di mana-mana dan sebagainya gitu kan. Bantu kita kerja gotong royong lah iya, untuk meningkatkan ini. Karena memang ya ibaratnya industri ini baru ya. Jadi tadi ada 17 pabrikan, mungkin merek-mereknya juga sebagian sudah cukup terkenal, sebagian belum. Tapi biasanya terkenalnya bukan untuk motor gitu kan, biasanya untuk iya, iya, produk iya. lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kan harus kita jelaskan sama-sama ya, bahwa ini upayanya dan ya mau nggak mau kita juga keliling-keliling lah ya, siar gitu ya. Iya, iya, iya. Nih pergi-pergi menemui, tahu nggak ada ini, tahu nggak ini pilihannya ada, lihat nih barangnya gini, bisa coba nggak dan sebagainya. Jadi ini sih menurut kami memang wajar ya, suatu produk baru, suatu industri baru yang mengubah perilaku. eh, Biasanya memang tadi growth-nya itu nggak linear, tapi dia Iya. bentuknya mungkin ada nanti hoki stick ya. Saat ini kita lagi mendorong supaya hoki stick itu terjadi.
ada proses gitu ya Pak ya. Baik, kalau Pak Budi sendiri bagaimana Pak? Apalagi yang kira-kira pemerintah bisa lakukan untuk menggenjot supaya penjualan motor listrik Iya, iya. meningkat? Kalau menurut saya pemerintah udah cukup banyak ya Mhm yang mhm dilakukan mhm. ya. Sekarang tinggal bagaimana adalah, semua pihak untuk bisa memberikan edukasi, Mmm, karena kan kita ada Inpres nomor 7 tuh tahun 2022 menyangkut masalah pemerintah daerah juga harus mulai menggunakan kendaraan bermotor listrik. Jadi, baik. istilahnya mungkin kita mengharapkan bahwa Inpres nomor 7 itu segera diimplementasi, artinya Mmm, pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi menggunakan sepeda motor listrik. Kalau pemerintah daerah sudah menggunakan, mungkin nanti masyarakat juga akan mulai mencontoh itu semuanya. Saya kira itu yang mungkin menurut saya harus didorong lagi gitu. Kalau secara, teknis saya udah melihat pemerintah udah cukup banyak yang diberikan kepada kita, dan tinggal adalah kewajiban saya juga sebagai asosiasi bersama beberapa brand untuk bisa menangkap, opportunity ini, untuk juga bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini. baik baik. Saya balik lagi ke Pak Rahmat ya, penekanan sedikit Pak untuk strategi ke depan, selain tentunya tadi ya sosialisasi kepada masyarakat, strategi apa lagi nih Pak yang ke depan disiapkan? Ya. Jadi sebenarnya tadi kita sebagai pemerintah kan memberikan regulasi dan insentif Ya, ya untuk memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha gitu ya. Dan juga tentunya menjelaskan kepada masyarakat manfaatnya. hmm, Ya, jadi kalau tadi kita udah mulai dengan memberikan insentif fiskal, itu udah kemudian mendorong pengusaha, mendorong sosialisasi. Sebenarnya ada juga tadi yang disampaikan, ya, kita juga dari pemerintah juga memberikan contoh, ada Inpres tadi agar pemerintah juga menggunakan. Nah, ini ke depan saya lagi coba mendiskusikan juga dengan big users ya, fleet ya, misalnya ride hailers, logistic companies, bisa nggak ya, melakukan ini. Nanti apalagi yang bisa kita berikan disinsentif dan disinsentif baik, kepada pengguna kendaraan EV gitu dan penggunaan ICE supaya juga bisa lebih clear lagi. Tapi pada pada prinsipnya yang hari ini kita ingin coba lakukan adalah menjelaskan tadi bahwa ini ada barangnya, barangnya bagus, harganya bisa terjangkau, dan tentunya buat kita juga adalah memberikan contoh untuk menggunakan. Sama mungkin termasuk yang kita coba lakukan hari ini, ya, sebenarnya ada manfaatnya buat eh, bumi lah ya. ya, ya, Ya ini sebagai bagian upaya kita juga gitu. Karena mau nggak mau di Indonesia ini ada 150 juta knalpot. betul. Di Jakarta mungkin ada 30 juta knalpot. Kalau misalnya nggak mau polusi berarti asap-asap knalpot itu termasuk bukan hanya satu-satunya, tapi Ya, termasuk yang harus kita kurangin. Jadi bisa nggak? Nah, dan mungkin juga ada benefitnya yang kita harus jelaskan. Jika sudah konversi, nggak harus beli BBM lagi sebenarnya bisa jadi lebih murah ininya apa biaya perawatan. dari segi ekonominya ya, Ya, ekonomisnya. Menarik tadi juga Pak Rahmat sebutkan ya bahwa itu kurang lebih salah satu ya yang ikut, membantu bagaimana pengurangan, emisi karbon. Tapi kalau sejauh ini mungkin bisa juga dipaparkan lagi ke teman kumparan semuanya ya, seberapa signifikan usaha kita itu untuk benar-benar ya kita sama-sama menjaga bumi dan mengurangi emisi karbon khususnya yang ada di Indonesia, Pak? iya, terus terang ini apa ya? Kalau dari sisi dampaknya, dampak dari transportasi itu cukup besar, mungkin terbesar dari sisi polusi udara ya. Kalau dari emisi karbon mungkin nomor 2. Baik, Yang nomor satunya kalau karbon CO2. Jadi ada 2 ini mmm, kita bedain. Kalau karbon dioksida itu nggak ada baunya. Jadi kayak kita nafas kan keluar CO2 nih, iya, tapi itu mempengaruhi gas rumah kaca. Jadi pemanasan global. Tapi kalau polusi itu dari asap. Jadi kalau gas kelihatan polusi, asapnya ya. itu polusi. Nah, kalau dari CO2 gas rumah kaca itu nomor 2 transportasi. Nomor satunya power plant. Mmm, Ya, tapi kalau dari dari polusi itu nomor satu adalah transport. Jadi kita memang harus dorong ini karena dampaknya cukup besar. Nah, ya ini tapi kita nggak bisa sama-sama kan pemerintah nggak bisa hari ini langsung maksa, nggak boleh lagi ya pakai pakai motor atau mobil BBM mmm, misalnya kan. Pasti ini kita harus pelan-pelan untuk merubah perilaku yang kita bisa lakukan tadi memberikan insentif, memberikan sosialisasi, penjelasan, mendorong industri supaya bisa pick up. Ya itu kira-kira yang lagi kita dorong dan ya tentunya ngajak-ngajak lah ya, iya iya ngajak-ngajak iya. yang lain-lain ikut.
Jadi harus kolektif begitu ya Pak. Baik, saya ke Pak Budi lagi. Kan ini juga negara-negara lain ya, bahkan negara-negara maju lainnya sudah lebih dulu begitu ya melakukan ini. Sebenarnya ada negara tertentu nggak sih Pak yang jadi benchmark kita? Kalau saya negara yang menjadi benchmarking referensi itu di China ya. Baik. Di China itu mungkin boleh saya katakan hampir 90% sepeda motor itu sudah pakai listrik semuanya. Kalau di ASEAN, kalau menurut saya Indonesia nih yang sekarang sudah cukup maju ya, baik di industrinya maupun kemudian secara populasi untuk jumlah sepeda motor yang sudah dibeli oleh masyarakat. Kemarin kita juga baru saja kerjasama dengan Malaysia, Baik. ada satu merek di Indonesia yang sudah kita ekspor ke Malaysia. Wow. Oke. Kalau Pak Rahmat sendiri sama? Ya kalau memang kita lihat Tiongkok itu memang yang paling maju di sisi EV. Jadi kita lagi mau belajar bagaimana caranya, tapi memang ada hal-hal tertentu yang mungkin di Tiongkok bisa dilakukan, di Indonesia mungkin agak sulit ya. Iya. Kayak misalnya, Seperti apa Pak? misalnya waktu itu di kota Beijing dibuatlah policy nggak boleh ada motor konvensional sama sekali, semua elektrik gitu. Iya. Kalau di Susah Indonesia kita lakukan sekarang, aduh, Berat itu. itu akan berat nih. Jadi Iya. ya pasti butuh proses ya. Kita memang lebih persuasif lah ya mungkin. Mungkin kalau di kawasan bisa kali Pak ya. Di beberapa kawasan mungkin Iya. kita coba. Baik. Dan mungkin di IKN ada harapan seperti itu ya. Misalnya ke depan langsung menggunakan EV. Jadi ya kita coba dengan kondisi sosial ekonomi politik kita sendiri. Ya bayangin kita yang kita pilih saat ini adalah memberikan pendekatan persuasif dan support gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa di pick up sekaligus ya ada sebenarnya sudah ada sedikit friksi yang kita berikan ya. Contohnya ganjil genap. Ganjil genap itu kan sudah membuat orang lebih sulit ya sebenarnya. Tapi kalau pakai EV gampang. Misalnya terus pajak kendaraan bermotor kita juga kita turunkan. Jadi ada hal-hal seperti itu ya semoga teman-teman juga mulai menyadari gitu ya. Dan pada saat mau membeli ngemikir gitu, melihat EV ini atau motor listrik ini adalah satu pilihan yang baik. Baik. Wah tentunya ini sama-sama menjadi harapan ya untuk baik dari pemerintah dan hopefully dari masyarakat juga bisa kolektif bersama-sama bagaimana kita berusaha begitu ya untuk supaya polusi udaranya bisa ditekan begitu ya, dan itu tadi penjualan kendaraan listrik bisa meningkat. Oke, ini beberapa waktu lalu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tengah mengkaji nih teman kumparan berbagai kebijakan yang pas untuk menggenjot penjualan di Indonesia seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rahmat. Salah satunya pelarangan penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak di 2035 hingga 2035 seperti yang dilakukan negara lain dengan penyesuaian pada kondisi Indonesia. Nah di Amerika Serikat sendiri larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California. Nah update-nya untuk Indonesia ini bagaimana nih Pak terkait dengan informasi ini? Apakah mungkin Indonesia juga bisa benar-benar stop penjualan kendaraan BBM di tahun 2035 ataukah bisa lebih maju lagi atau bisa jadi mundur lagi? Possible nggak Pak kalau ya 2030? Sebenarnya filosofinya adalah kita mau net zero-nya kapan, ya kan? Karena selama kita masih menggunakan kita misalnya menggunakan BBM fosil, agak lebih sulit net zero-nya. Jadi itulah yang menjadi background-nya dari teman-teman di Uni Eropa dan juga di beberapa negara bagian di Amerika itu untuk stop. Karena mereka net zero-nya 2050. Jadi dia hitung ya udah target ini yang pakai misalnya 2050, oke, mobil itu dipakai 15 tahun, 20 tahun. Berarti 2030 atau 2035 harus stop lahir baru, ya kan? Karena kalau lahir terus ya. Nanti kapan berhentinya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya buat kita sih ini suatu hal yang ya kita perlu cukup berhati-hati juga. Tapi perlu dipikirkan karena kalau enggak tadi kalau selalu ada lahir baru enggak berhenti dan bisa jadi suatu ketika kan sangat kasihan ya, misalnya ada orang beli di misalnya ya di tahun kita stop tahun X, terus dia beli mobilnya tahun X-1, tiba-tiba dibilang nggak boleh pakai lagi gitu. Jadi kan kita harus memberikan clarity 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun sebelumnya. Hey, harus jelas dulu nih tahun sekian. Ya, terus hitung balik supaya
orang nggak beli mobil lagi gitu kan ke depan, karena jangan sampai mereka belum cukup menikmati hasil keringatnya, uangnya itu untuk mobil itu terus kita dilarang. Nah di satu sisi juga perlu kita pikirkan kalau kita lihat spiritnya Perpres 55 KBLBB itu adalah untuk mengurangi penggunaan BBM fosil, net zero juga itu kan. Kasarnya saya selalu bilang kita itu sebenarnya nggak terlalu, kita teknologi agnostik sebenarnya. Kalau misalnya ada ada motor mobil ya yang bisa pakai full 100% fuel yang renewable, misalnya pakai hydrogen gitu kan. Ya boleh-boleh aja. Misalnya dia pakai CPO dimasukin langsung jalan gitu kan. Ya pakai minyak goreng jalan gitu misalnya. Ya itu mungkin kita bisa pikirkan ya, tapi dari sisi lain memang saat ini teknologi yang sangat proven itu adalah kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi battery electric vehicle itu yang proven lah di mana-mana juga udah dan udah mature. Makanya kita pikir tahun ini kita kerjakan dengan kita dorong, karena negara lain tuh mungkin udah dari 10 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi kalau waktu itu mereka kenapa lama? Karena barangnya belum ada. Sekarang barangnya ada, udah proven. Kita tinggal execute gitu. Tapi cukup optimis ya Pak ya? Harus optimis. Pak Budi ya cukup optimis. Saya juga optimis juga. Optimis juga. Baik, wah terima kasih banyak Pak Rahmat dan Pak Budi nih memberikan pencerahan ya dari strategi yang dipaparkan, program dari pemerintah tadi yang sudah dijawab oleh kedua narasumber kita. Mudah-mudahan segala strategi yang ada yang sudah dibuat ini dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Dan semoga benar-benar bukan hanya pemerintah saja, kita masyarakat juga bisa bersama-sama ya terlibat dalam program ini. Oke, bisa disimpulkan sedikit sebetulnya ya bahwa intinya tentu ada perbedaan signifikan yang terjadi ya ketika kita mulai memberi diri untuk bagaimana kita bersama-sama melakukan secara kolektif pengurangan polusi udara, salah satunya ya dengan beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Oke, semoga itu juga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Rahmat dan Pak Budi. Oke, yang tadi sudah menjawab berbagai pertanyaan yang ada dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Melisa Lolindu, kemudian ada Pak Rahmat dan juga Pak Budi, pamit undur diri. Tetap sehat semuanya, semangat sukses, sampai jumpa.